Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Regita Pramesti dari kelas E semester 4 akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Teori pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini merupakan perkembangan yang signifikasi bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosional. Dan yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dengan kemampuan motorik. Dan yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi tubuh. Dan materi yang kedua, perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Menurut Beauty, kemampuan motorik kasar dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Ada 4 aspek, yaitu berjalan dengan indikator naik turun tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki, berlari dengan kecepatan berlari, berbelok ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, melompat ke depan, ke belakang, dan ke samping, memanjat atau bergelantungan. Dan motorik halus, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot halus, dalam membentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Sedangkan materi yang ketiga, tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Di sini pada usia 3 bulan, si kecil akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push up. Sedangkan 2-6 bulan, si kecil mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk menggulingkan badan, menduduknya duduk. Sedangkan usia 7-9 bulan, si kecil sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Usia 10-12 bulan, si kecil sudah memasuki 1 tahun. Saat ini ia telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkah kaki untuk belajar rambatan atau merambat. Materi yang keempat, ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Sifat yang dibawa anak sejak lahir, misalnya penyebar, pemarah, pendiam, banyak bicara, cerdas, atau tidak cerdas. Keadaan fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, sampai rambut, faktor bawaan merupakan warisan dari sifat ibu atau bapak. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor dari luar diri anak yang mempengaruhi proses perkembangan anak. Faktor ini meliputi suasana dan cara pendidikan lingkungan tertentu, lingkungan rumah atau keluarga, terus serta sarana dan prasarana yang tersedia, misalnya alat bermain atau lapangan bermain. Berkepribadian kuat. Proses mendidik agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik. Ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pola asuh yang baik menjadikan anak berkepribadian kuat, tidak mudah putus asa, dan tangguh menghadapi tekanan hidup. Sedangkan materi yang kelima, bentuk dan jenis permainan anak. Bisa menggambar dan mewarnai. Dengan tujuan ini bukan segera meningkatkan imajinasi dan kreativitas, namun kegiatan ini juga menjadi latihan pertama anak untuk memegang pensil dengan benar. Bermain Play-Doh. Permain Play-Doh itu
lilin lunak dapat merangsang motorik halus anak. Saat anak meremas dan membentuk play-doh menjadi sebuah bentuk, maka otot-otot tangan dan mata dapat berkoordinasi sehingga dapat berkembang dengan baik. Melipat kertas. Orang tua dapat menyediakan potongan kertas warna-warni untuk dilipat. Kegiatan ini dapat menguatkan otot-otot jari dan tangan. Program pembentukan kesegaran jasmani. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu guna mengingatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik dan kekuatan memegang peran yang penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cedera. Contohnya mengangkat teman, berdiri duduk, mengangkat tubuh dengan sikap setiap tumpuh. Unsur-unsur kesegaran jasmani bagi anak usia dini. Bagi anak usia dini sangat penting untuk dapat menyediakan tugas-tugas di sekolah dengan baik. Unsur-unsur kesegaran jasmani yang perlu dipahami oleh guru atau pendidik anak usia dini adalah kekuatan daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, serta keseimbangan. Pembentukan kekuatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mendorong. Pembentukan kelincahan dapat dilakukan dengan cara seperti jalan cepat, kemudian cepat, lari, bolak-balik, serta lari dengan berbolak-balik. Pembentukan kelentukan dapat dilakukan dengan mengayuh lengan ke samping kanan dan kiri, depan dan belakang, membungkuk badan, dan ke depan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai, mencium lutut dari sikap duduk selonjor. Sekian dari penjelasan materi perkembangan fisik motorik. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.